Stylist dan editor mengupload postingan yang mengkritik idola wanita yang diduga Irene Red Velvet. Stylist dan editor yang diidentifikasi sebagai A baru-baru ini mengupload postingan di Instagramnya yang menargetkan idola wanita yang tidak disebutkan namanya. Namun, netizen berspekulasi bahwa itu adalah Irene Red Velvet. Stylist yang telah bekerja di industri ini selama 15 tahun mengkritik sang idola karena perilaku dan perilaku buruknya yang bahkan membuatnya menangis. Meskipun postingan tersebut telah dihapus, postingan tersebut telah ditandai dengan tagar #psycho dan #monster, membuat netizen percaya bahwa itu tentang anggota Red Velvet. Hari ini saya menemukan diri saya dalam posisi Earl, orang dalam posisi bawahan dengan celah dan benar-benar diinjak oleh seseorang. Bahkan sebelum saya bertemu dengannya, orang lain mengatakan kepada saya bahwa saya perlu mempersiapkan mental untuk bertemu dengannya. Hari ini, saya berada di ujung jarum listriknya dan kehilangan kata-kata. Saya berdiri diam seolah tangan, kaki, dan otak saya diikat. Saya menjadi bodoh karena saya tidak bisa melakukan apapun di depan seseorang yang menatap saya dengan rasa yang tidak senang sambil gemetar. Aku dipukul tanpa henti oleh pisau yang dia lemparkan dengan lidahnya, jadi aku menangis. Saya tidak peduli dengan siapa saya di depan. Aku tidak bisa menahan air mataku. #psycho, #monster, tulis stylist A. Juga diketahui bahwa A telah menghapus postingan sebelumnya yang memuji Irene dan Seulgi. A juga telah menghapus postingan dan cerita sebelumnya yang merekomendasikan lagu-lagu Red Velvet kepada para pengikutnya. Sejumlah bukti yang terakumulasi membuat netizen percaya bahwa postingan baru-baru ini ditargetkan ke Irene. Mengingat kontroversi tersebut, penggemar mulai mengemukakan bahwa bukti Irene adalah orang yang baik hati dengan karakter yang baik. Sebagai contoh dari kepribadiannya yang baik kepada staf dan kolega, penggemar mengingat bagaimana Irene sebelumnya memberikan hadiah mahal kepada penari latar Red Velvet. Irene juga baru-baru ini memberikan sepasang Pro AirPod kepada semua penarinya lengkap dengan case setelah promosi untuk Monster. Dia juga terkenal karena menjaga juniornya. Dia mengirim NCT 127 Rise Ball untuk promosi terbaru mereka serta untuk konser Neo City mereka. Irene juga dikenal selalu mampir di depan penggemarnya untuk memberikan tanda tangan, tidak peduli seberapa cepat dan padatnya situasi. Fans mengatakan bahwa tidak mungkin orang seperti itu bertindak di luar karakter. Stylist yang dimaksud belum memberikan kabar terbaru tentang situasinya. Orang dalam lainnya berbicara dengan cerita mereka sendiri. Wah, apa yang seharusnya meledak akhirnya benar-benar terjadi, tulis direktur video. Netizen lain membalas kicauan sutradara tersebut. Wow, benarkah? Kurasa ini bukan lelucon. Jika rekaman dirilis, itu akan gila. Dilaporkan bahwa stylist tersebut mengaku memiliki rekaman suara interaksinya dengan idola tersebut. Dia telah mengambil rekaman itu untuk melindungi dirinya sendiri, juga untuk menuntut permintaan maaf, mengancam akan merilis rekaman itu sebaliknya. Netizen juga menyadari bahwa mantan penari Red Velvet telah menekan like pada postingan asli editor. Penari tersebut sebelumnya pernah menari di atas panggung bersama Red Velvet untuk berbagai acara dan konser termasuk tur mereka. Jika dilaporkan bahwa banyak pekerja industri, termasuk fotografer fashion, papan atas, dan penata mode lainnya, telah mengomentari komentar asli editor untuk menentang idola tersebut. Kalian membuang-buang waktu untuk melindunginya. Jika Anda tahu bagaimana karakternya, Anda tidak akan pernah bisa melakukan ini. Ada begitu banyak rumor tentang dia yang memelototi semua orang dan merasa kesal dan berteriak selama syuting. Saya tahu bahwa sesuatu pada akhirnya akan datang. Saya harap dia memperbaiki kebiasaannya, kata orang dalam industri. Seorang rekan kerja yang berbeda berkomentar dengan anekdot tentang pengalaman mereka bekerja dengannya. Melihat postingan ini, mengingatkan saya pada seseorang yang terkenal dengan wajah cantiknya. Saya sudah bekerja di industri mode begitu lama, tetapi ini pertama kalinya saya melihat seseorang seperti dia. Ketika dia tidak menyukai sesuatu, dia hanya melempar selimut lututnya. Saya harap ini dipublikasikan, kata orang dalam industri. Irene Red Velvet secara pribadi minta maaf kepada stylist atas kontroversi sikapnya yang buruk. Irene Red Velvet secara pribadi telah meminta maaf setelah kontroversi baru-baru ini terkait perilakunya terhadap seorang stylist yang muncul lebih awal hari ini. Pertama, SM Entertainment membuat pernyataan resmi untuk mengumumkan bahwa Irene secara pribadi bertemu dengan stylist yang memposting postingan aslinya. Irene duduk meminta maaf atas perilakunya. Ini SM Entertainment.
Kami ingin memberikan komentar tentang artikel yang diposting tentang Airin oleh seorang stylist. Airin bertemu langsung dengan stylist sore ini dan dengan tulus meminta maaf atas rasa sakit yang dia timbulkan kepada stylist karena telah bersikap ceroboh dan ledakan emosi serta tindakannya. Kami sangat menyesal telah mengkhawatirkan banyak orang dengan image-nya yang tidak dewasa, kata SM Entertainment. SM Entertainment juga menyatakan bahwa mereka merasa bertanggung jawab atas insiden tersebut dan berjanji untuk berubah. Kami juga merasa bertanggung jawab untuk ini. Kami tidak bisa melupakan kerja keras yang dilakukan oleh semua staf baik untuk perusahaan maupun artis. Kami akan memastikan bahwa hal seperti ini tidak akan terjadi lagi untuk semua orang yang bekerja dengan kami. Sekali lagi kami ingin meminta maaf karena telah menimbulkan kekhawatiran bagi banyak orang, kata SM Entertainment. Airin segera menindaklanjuti pernyataan sendiri melalui postingan di Instagram pribadinya. Dengan gambar yang dihitamkan, dia meminta maaf atas perilakunya di masa lalu dalam keterangan. Ini Airin. Saya dengan tulus meminta maaf karena telah menyakiti stylist dengan sikap bodoh dan kata-kata serta tindakan saya yang ceroboh. Saya menyesali dan merenungkan fakta bahwa saya telah menyakiti banyak orang yang telah bekerja dengan saya hingga saat ini. Karena perilaku saya yang tidak dewasa, kejadian baru-baru ini membantu saya melihat kembali ke masa lalu saya, dan saya merasa malu dengan perilaku, tindakan, dan kata-kata saya yang kurang. Saya sekali lagi menyadari pentingnya anggota staf kami, kata Airin. Airin juga secara pribadi berjanji untuk berubah menjadi lebih baik di masa depan. Di sisi lain, mantan stylist SM Entertainment membantah klaim sikap buruk terhadap Airin Red Velvet. Elena Yim, yang merupakan direktur visual dan stylist yang pernah bekerja untuk SM Entertainment, membantah klaim sikap buruk yang dibuat terhadap Airin Red Velvet dan berbagi pengalamannya sendiri dengan idola tersebut. Seorang stylist dan editor lama baru-baru ini mengklaim bahwa Airin melotot dan menggunakan kata-kata menyakitkan yang membuatnya menangis, tetapi Elena Yim, yang telah bekerja sebagai stylist Airin untuk Miu Miu, mengklaim sebaliknya. Elena Yim mempertanyakan apakah tindakan mengungkapkan ketidakpuasan seseorang layak mendapat kritik keras yang dikaitkan dengan karakternya. Apakah seorang seniman mengungkapkan ketidakpuasan mereka kepada penata gaya mereka sesuatu yang pantas mendapatkan kritik keras seperti sikap buruk dan perbandingannya dengan hater Joe, kata Elena Yim. Menurut Elena Yim, Airin hanyalah seorang seniman yang tahu apa yang dia inginkan dan memastikan untuk menyampaikan pendapatnya. Sebagai editor, karyawan perusahaan hiburan dan penata gaya, saya telah melakukan banyak pekerjaan, dan Airin yang saya temui adalah seseorang yang tahu persis apa yang dia inginkan dan memiliki bakat untuk menyampaikan pendapatnya, kata Elena Yim. Elena Yim menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mengalami sikap buruk dari Airin. Saya tidak pernah mengalami sikap buruk dari Airin, dan saya bahkan tersentuh dengan usahanya untuk berterima kasih kepada orang-orang di sekitarnya. Saya hanya terkejut bahwa Airin tiba-tiba menjadi pusat kontroversi sikap yang buruk, kata Elena Yim. Akun Elena Yim awalnya di-style ke pribadi, tetapi diperkirakan dia mengubahnya ke publik hanya untuk memposting pendapatnya tentang kontroversi Airin. Park Nae-ju dari salon idola terkenal Beat and Boot yang juga bekerja dengan artis SM menyukai postingan yang menunjukkan bahwa dia mendukung klaim balasan Elena Yim. Sementara itu, mantan stylist Airin lainnya bernama So Bum Kwak bersimpati dengan cerita para penuduh sekaligus mengingatkan netizen bahwa selalu ada lebih dari satu sisi pada seseorang dan cerita. Bum Kwak, yang bekerja dengan Red Velvet untuk konser mereka, menekankan bahwa sulit bagi siapapun untuk mengetahui cerita lengkapnya. Seiring bertambahnya usia, ada pepatah yang membuat saya bersimpati dan ingin mengingat lebih banyak lagi. Burung Minerva hanya terbang saat senja. Ini adalah ungkapan tentang simbol kebijaksanaan Minerva, dan itu berarti sulit untuk memahami apapun dengan segera, dan bahwa Anda hanya dapat membuat keputusan yang bijak setelah hari berakhir saat fajar, kata Bum Kwak. Namun, sebagai orang yang bekerja di industri tersebut, Sebom juga bersimpati dengan para penuduh. Sedangkan bagi mereka yang mengumpulkan keberanian untuk menceritakan kisah dari sisi mereka, saya dapat memahami pendirian mereka sebagai seorang yang memiliki profesi yang sama. Meskipun itu tidak sepenuhnya, akibatnya itu menjadi lebih menyedihkan bagi saya, dan dengan satu permintaan maaf, kasusnya telah ditutup, kata Sebom. Terlepas dari itu, Sebom mengungkapkan bahwa meskipun orang datang dari berbagai sisi, semua orang hanya melihat apa yang ingin mereka lihat.
Tapi saya merasa orang lupa bahwa meskipun ada bagian depan yang dapat dilihat semua orang, ada bagian belakang yang tidak diketahui siapapun. Orang-orang memiliki sisi depan yang terungkap dan tidak ingin tahu tentang bagian belakangnya. Orang-orang hanya melihat apa yang ingin mereka lihat. Hingga saat ini, sisi depan Airin adalah pemimpin yang dapat dipercaya dan rekan yang setia. Tetapi hari ini sisi depannya menjadi idola yang memiliki sikap buruk, kata Sebom. Atas catatan itu, Sebom membagikan pengalamannya selama bekerja sama dengan Airin. Saya ingin orang-orang juga penasaran tentang punggung Airin. Itu tidak lama, tetapi Airin yang saya kenal saat mengerjakan album, pertunjukan, tur, dan iklan berbeda dari apa yang saya dengar dari rumor. Saya merasa sangat disayangkan bahwa Airin terlibat dalam perburuan penyihir dengan rekan kerjanya untuk waktu yang lama. Tetapi saya harap semua orang ingat bahwa kita semua belum pernah mengalami sesuatu yang begitu mengerikan dengannya, kata Sebom. Dia mengakui bahwa Airin melakukan kesalahan, tetapi dia masih mengharapkan yang terbaik dalam urusannya untuk memperbaiki diri dan tumbuh dari kejadian tersebut. Ada orang yang terluka karena ini, jadi dia melakukan kesalahan, dan ini adalah sesuatu yang harus dia tangani. Saya berharap dia mengatasi ini dan tumbuh darinya, kata Sebom. Jadi, bagaimana menurut Anda tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.